Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Maulidasari dari kelas IF106. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Transformasi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Modern. Siapa sih sekarang yang nggak tahu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti kemampuan belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI berfungsi untuk mengolah data, melakukan prediksi, dan membantu manusia dalam mengambil keputusan. Contoh AI di sekitar kita udah banyak banget seperti ChatGPT, Gemini, Google Assistant, dan masih banyak lagi. AI itu sebenarnya nggak langsung berupa aplikasi, melainkan berawal dari sebuah ide di mana seorang ilmuwan bernama Alan Turing pada tahun 1950 pernah mengajukan sebuah pertanyaan, "Can machine think?" atau apakah mesin bisa berpikir? Dari pertanyaan tersebut muncullah Turing test, yaitu cara untuk menguji apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas layaknya manusia. Istilah artificial intelligence kemudian diresmikan secara resmi pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi bernama Dartmouth Conference yang diperakasai oleh John M. McCarthy. Tujuan awal dari AI adalah untuk membuat mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Pada generasi awal, sekitar tahun 1960 hingga 1980, AI masih belum pintar. Sistem AI saat itu masih menggunakan aturan sederhana seperti jika A, maka B. Sistem ini dikenal sebagai expert system. Kelemahannya cukup banyak seperti tidak bisa belajar sendiri dan seluruh aturan harus dibuat oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, artificial intelligence mengalami masa yang dikenal sebagai AI winter, yaitu periode di mana minat, pendanaan, dan kepercayaan publik terhadap penelitian AI mengalami penurunan drastis. AI mengalami dua kali masa AI winter. AI winter pertama terjadi sekitar tahun 1974 hingga 1980 yang disebabkan oleh ekspektasi terhadap AI yang terlalu tinggi, keterbatasan teknologi dan kemampuan komputer, serta banyaknya proyek AI yang gagal. Selanjutnya, AI mengalami AI winter kedua pada sekitar tahun 1987 hingga 1993 yang disebabkan oleh sistem pakar atau expert system yang mahal, kurang fleksibel, serta dihentikannya pendanaan oleh perusahaan dan pemerintah terhadap proyek-proyek AI. Namun, artificial intelligence kembali bangkit pada tahun 2000-an ke atas. Kebangkitan ini didorong oleh perkembangan internet, komputer yang semakin cepat, serta adanya cloud computing. Dari perkembangan inilah muncul konsep machine learning, yaitu kemampuan AI untuk belajar dari data tanpa harus didorong oleh program secara eksplisit. Selain itu, berkembang pula deep learning, sebuah metode yang meniru cara kerja otak manusia melalui jaringan saraf tiruan atau neural network. Kebangkitan AI modern juga dipengaruhi oleh tokoh penting seperti Geoffrey Hinton, Ian Legend, dan Yoshua Bengio yang dikenal sebagai Godfathers of Deep Learning. Hingga saat ini, artificial intelligence telah banyak kita gunakan dan diterapkan di berbagai sektor kehidupan. Contoh antara lain seperti face recognition, sistem rekomendasi pada YouTube dan TikTok yang sering kita sebut algoritma, chatbot, virtual assistant, serta banyak lainnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence bukanlah teknologi yang muncul secara instan, melainkan berkembang melalui proses yang sangat panjang. Saat ini, AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan berperan sebagai alat bantu untuk mempermudah aktivitas manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan AI perlu dilakukan secara bijak agar memberikan dampak positif bagi kehidupan di masa depan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.